Real Madrid memulai era baru di bawah komando Xabi Alonso. Setelah mengakhiri kerja sama dengan Carlo Ancelotti, Real Madrid kini menatap lembaran baru dengan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Xabi Alonso. Meski belum segemilang Ancelotti dari segi pengalaman, nama besar Alonso sebagai ex-pemain Los Blancos dan kesuksesannya bersama Bayer Leverkusen membuat manajemen yakin ia sosok tepat untuk masa depan klub. Targetnya jelas, mengembalikan dominasi Madrid di pentas La Liga dan Liga Champions. Untuk itu, Alonso diharapkan membawa angin perubahan, termasuk menyusun ulang komposisi utama di tim. Sebuah revolusi di starting C pun diyakini tak terhindarkan, dengan datangnya wajah-wajah baru dan tersingkirnya beberapa pemain lama dari skema utama. Seperti apa wujud starting C Madrid di bawah Xabi Alonso? Di bawah Mister Gawang, tak ada yang lebih pantas selain Thibaut Courtois. Kiper timnas Belgia itu telah tampil nyaris 300 kali dan membukukan lebih dari 100 clean sheet bersama Madrid. Usianya yang ke-33 tidak menjadi halangan untuk terus menjadi tembok terakhir pertahanan Madrid di era baru ini. Xabi Alonso dikenal menyukai pola 3-4-2-1, dan sangat mungkin ia tetap konsisten dengan formasi tersebut di Santiago Bernabeu. Salah satu nama anyar yang santer dikaitkan adalah Trent Alexander-Arnold. Pemain yang mengonfirmasi hengkang dari Liverpool ini dinilai ideal untuk sistem Alonso. Dengan kemampuan eksplorasi di lini tengah dan insting menyerang yang tajam, Trent bisa menjadi senjata andalan dari sisi kanan. Peran bek sayap ofensif sangat cocok dengannya, apalagi jika ditopang 3 bek tengah di belakangnya. Di jantung pertahanan, Eder Militao akan kembali menjadi pilar penting setelah pulih dari cedera ligamen yang membuatnya absen lama sejak akhir 2024. Dalam kondisi fit, Militao adalah bek tangguh yang mampu menjaga kestabilan lini belakang. Pengalaman Antonio Rudiger juga akan sangat dibutuhkan, terutama untuk membimbing barisan pertahanan yang berpotensi diisi pemain-pemain muda. Dengan kemampuan membaca permainan dan kepemimpinan alami, Rudiger akan jadi komando penting di lini belakang Alonso. Real Madrid juga telah resmi mengamankan Jassadine Hussein dari Bournemouth. Bek berusia 20 tahun itu ditebus dengan mahar fantastis 50 juta pound, yang menjadi indikasi kuat bahwa ia bukan didatangkan untuk jadi cadangan. Dikenal memiliki 2 kaki yang sama baiknya serta visi permainan yang tajam, Hussein diproyeksikan mengisi sisi kiri dalam formasi 3 bek. Untuk sektor kiri, Xabi Alonso disebut mengincar pemain muda Benfica, Alvaro Carreras. Dengan torehan 4 gol dan 5 assist, Carreras dinilai punya atribut yang sesuai dengan filosofi Alonso, dinamis, agresif, dan tajam dari sisi lapangan. Jika transfer ini terrealisasi, posisi bek kiri akan mendapat upgrade signifikan. Di sektor tengah, Jude Bellingham tetap tak tergantikan. Dengan harga 115 juta pound dan kontribusi langsung terhadap 28 gol musim ini, gelandang muda Inggris ini adalah pusat permainan Madrid. Di bawah arahan Alonso yang juga mantan maestro lini tengah, Bellingham bisa berkembang lebih komplit dan mematikan. Fede Valverde menjadi opsi fleksibel di lini tengah. Meski formasi Alonso menyisakan sedikit ruang untuk gelandang konvensional, Valverde hampir pasti jadi starter. Kontribusinya dalam mencetak dan mengkreasi peluang membuatnya tetap vital, seperti terlihat dari 11 kontribusi golnya musim ini. Nama besar berikutnya yang mungkin merapat adalah Florian Wirtz, mantan anak asuh Alonso di Leverkusen. Wirtz tampil memukau musim lalu dengan 38 keterlibatan gol dan 43 assist, statistik luar biasa bagi gelandang serang. Jika Madrid mampu menangi persaingan dari Liverpool, Bayer, dan Manchester City, maka Wirtz akan menambah dimensi baru di lini serang. Vinicius Junior adalah pemain yang wajib dipertahankan. Meskipun ia belum terbiasa bermain sebagai playmaker dalam formasi 2 nomor 10, fleksibilitas dan kecepatan Vinicius dapat membuatnya beroperasi efektif sebagai penyerang sayap atau bahkan tandem bagi pemain utama di lini depan. Dan itulah Kylian Mbappe, pemain yang akan jadi pusat perhatian dalam tim Alonso. Dengan lebih dari 30 kontribusi gol di musim pertamanya di Spanyol, Mbappe akan jadi ujung tombak dalam sistem ofensif. Dengan kemampuannya untuk menyerang dari berbagai sisi dan membuka ruang bagi rekan-rekannya, Mbappe menjadi aset strategis yang tak tergantikan.